penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Manyarang serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Manyarang. Salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia Bapak Ibu? Ini merupakan semboyan guru penggerak. Kita kalau bertemu orang supaya mengucapkan salam dan dalam keadaan bahagia selalu. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Manyarang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Nah, saya sendiri, Bapak Ibu guru tentunya sudah tahu, saya Bu Kartikowati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Manyarang, Kabupaten Boyolali. Sudah kenal nih Bapak Ibu semuanya? Belum. Oh belum perkenalan lagi apa tidak ini? Oh, Ya, terima kasih, saya lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang konsep utama dalam modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yang terakhir segitiga restitusi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mulai tahun ajaran 2022 dan 2023 sekolah kita sudah menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum apa nih Bapak Ibu? Iya, betul sekali, implementasi kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu guru kelas 1 dan kelas 4 sudah tahu apa saja sih tentang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, coba Bu Widya apa saja? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Lalu yang terakhir adalah berkebinekaan bebas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak Bu Widya.
seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam itu berkebinekaan global. Nah, dalam penerapan disiplin positif, kita tentunya harus mengetahui apa itu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan peraturan. Tetapi kita cenderung mengembangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya itu kalau disiplin itu berarti sesuatu yang mengikat dan bersifat ketat. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka, bukan motivasi yang ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun ancaman maupun hukuman. Nah, sebelum kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita itu harus melakukan atau memenuhi 5 kebutuhan dasar dari peserta didik kita atau yang dikenal dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir bertahan hidup. Kebutuhan hidup inilah yang nantinya dibutuhkan oleh kita dan anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru itu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam proses menuntun anak itu diberi kebebasan. Namun tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Meskipun kita dalam proses menuntut memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada peserta didik kita, tetapi kita juga peran kita sebagai pamong yang harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ini yang digembar-gemborkan dalam kurikulum IKM, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Ini merupakan sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian selain kita sebagai seorang guru itu memberikan tuntunan, kita juga harus memberikan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang tadi dijelaskan saya di awal bahwa motivasi itu dapat timbul dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik, dan motivasi yang timbul dari luar ekstrinsik. Ini contohnya, dalam motivasi ekstrinsik kita itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, perilaku murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, karena takut dihukum itu merupakan motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain atau penghargaan dari kita, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini murid biasanya melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi justru motivasi ekstrinsik ini kurang ideal ya. Bagaimana yang ideal? Itu harus kita munculkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik.
Itu dengan menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan pemahaman kepada murid bahwa murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, bukan karena motivasi ekstrinsi tadi berupa hukuman dan atau ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kalau kita melakukan pendisiplinan kepada murid-murid kita itu melakukan kegiatan apa ya Bapak Ibu? Pemberian apa biasanya? Kalau misalnya anak terlambat datang ke sekolah, terus yang kita lakukan biasanya akan memberikan hukuman memberikan hukuman. Dan ternyata itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Memberikan hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti tadi, ini merupakan faktor yang dari luar ya. Selain hukuman, ternyata imbalan atau penghargaan ini juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa hukuman ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena dengan hukuman itu akan menyakitkan. Kemudian muncul perasaan tidak nyaman. Murid akan merasa takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid juga menjadi rendah diri. Itu kalau kita melakukan konsep disiplin dan hukuman, itu akan menimbulkan konsep merusak hubungan atau sifat iri, nanti akan terjadi kesenjangan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Lalu bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang berhasil atau sukses? Nah, ini bisa dilakukan dengan konsekuensi. Dengan bagaimana? Penguatan jangka panjang, tetapi kita perlu memonitoring berkelanjutan, juga memberikan stimulus atau rangsangan, kemudian juga respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tetapi konsekuensi pun itu, dalam pemberian konsekuensi itu pun dirasa tidak efektif atau tidak pas. Lalu bagaimana yang pas? Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan konsep disiplin menggunakan restitusi. Bapak Ibu guru semua di sini pasti sangat asing dengan restitusi. Saya begitu juga dengan saya. Saya tahu akan restitusi ini karena ada pada modul 1.4 tentang konsep budaya disiplin menggunakan restitusi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya tentang restitusi. Nah, konsep disiplin identitas sukses dengan cara restitusi ini, jadi murid dituntut akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada restitusi ini yaitu pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian nantinya murid menghormati dirinya dengan orang lain, dan teori kontrol akan menggunakan teori kontrol di mana dirinya memegang kontrol, dan yang terakhir murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi kan sudah sempat saya bahas, kita sangat asing dengan kata-kata pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulangi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mereka kembali kepada kelompoknya, maksudnya mereka bisa kembali beradaptasi dengan teman-teman mereka tanpa ada rasa bersalah dan kembali dengan karakter yang lebih kuat tanpa ada rasa minder. Ini menurut Bosen tahun 2004. Kemudian ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Jadi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan biasanya dengan kesalahan kita akan mencoba memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Dan kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu merupakan tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi untuk menanamkan kepercayaan dirinya lagi untuk kembali bergabung dengan teman-temannya tanpa merasa bersalah. Kemudian pada penerapan restitusi ini kita sebagai seorang guru mempunyai 5 posisi kontrol. Semangat Bapak Ibu? Ya, semangat. Masih. Masih semangat. Kelihatannya sudah ngantuk. Kalau ngantuk kita peregangan sebentar ya. Ayo Bapak Ibu guru semuanya berdiri. Dimohon berdiri. Kita akan melakukan peregangan sebentar. Sudah siap ya? Coba satukan kedua tangan semuanya. Sudah. Kemudian angkat ke atas. Ke atas. Dorong samping kiri. Terus ke samping kanan. Kembali lagi. Sudah enak? Ya, terima kasih. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol nih. Ada sebuah kasus siswa terlambat masuk sekolah pada saat pembelajaran sudah dimulai. Nah, di sini kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Tadi sebetulnya penghukum itu tidak efektif ya. Tapi kadang kalau kita sebagai seorang guru itu lemah, maksudnya tidak punya wibawa, terlalu santai, nanti juga akan disepelekan. Jadi dalam proses penghukum ini masih tetap boleh dilaksanakan. Kemudian selain penghukum, kita juga menerapkan posisi kontrol yang selanjutnya, yaitu pembuat merasa bersalah. Kita memposisikan diri sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah ini contoh kalimat kita pada saat posisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, biasanya seperti itu. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah, kita bisa mengucapkan kalimat, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dan dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti akan timbul kekecewaan pada peserta didik kita. Kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kata-kata seperti ini kan kita menempatkan posisi diri kita seperti seorang teman dengan murid-murid kita. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Melakukan disiplin positif di sekolah kita, biasanya setiap kelas itu diharapkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi yang berasal dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian, nah ini contohnya contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa kita buat. Yang pertama nih, keyakinan kelas, melaksanakan piket kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi dan menjaga kebersihan, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang, meminta izin, mendengarkan guru dengan baik. Nah ini kan mudah sekali dibuat. Nah terus apa sih bedanya antara peraturan-peraturan dan
keyakinan kan dari diri sendiri. Iya betul, terima kasih. Nah, kalau peraturan betul sekali ya, terima kasih Pak Yanto dan Pak Endro. Kalau peraturan itu juga betul bersifat memaksa dan biasanya yang membuat peraturan itu siapa nih Pak Bu? Iya betul. Peraturan itu yang membuat sekolah. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat secara berkolaborasi. Jadi kita melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Biasanya peraturan kita yang buat atau sekolah yang buat. Dalam pembuatan keyakinan sekolah, siswa dilibatkan dalam pembuatannya. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang keyakinan, buatlah keyakinan yang lebih abstrak, yang mudah dipahami. Kemudian, berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang sifatnya universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun. Kemudian sedikit saja agar mudah dilihat. Kalau peraturan kan bla 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 terlalu panjang, itu malah tidak efektif dan efisien, tidak sulit untuk diingat. Tapi kalau sedikit saja seperti yang saya contohkan tadi, malah akan lebih mudah untuk diingat. Kemudian peraturan itu juga dibuat sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang mudah-mudah saja yang bisa kita terapkan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Kemudian yang seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat peraturan. Nah, kita kembali ke segitiga restitusi untuk penerapan disiplin positif di sekolah. Dalam segitiga restitusi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas ini penerapan disiplin untuk pemecahan masalah nih Bapak Ibu melalui tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu melalui menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, meyakinkan, menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana caranya ini? Pada tahap menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Meskipun anak sudah berbuat salah dan merasa gagal, tetapi dengan menstabilkan identitas akan merasa anak menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kan kata-kata yang sangat bagus dan bijaksana dalam menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi kebutuhan. Nah, di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu mempunyai tujuan. Nah, tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Apakah itu? Apakah itu power, freedom, love and belong, fun, atau survival. Kemudian pada tahapan ini guru bisa berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi apakah kamu tidak melakukan kan? Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa tadi melakukan perbuatan salah yang dilakukan tadi. Kemudian bisa juga guru berkata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi
tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini guru bisa menggunakan kata-kata yang seperti ini. Terus kemudian tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di tahap ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan, guru bisa berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Terus kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan hal-hal seperti ini. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah kita. Kemarin saya membuat 2 skenario. Ini skenario 1 yang sudah saya buat. Sebelum melihat video, saya akan menceritakan sedikit tentang skenario-nya. Jadi di sini ada 2 orang anak, yaitu Dista dan Nindi. Nah, pada suatu pagi, Dista itu sedang melaksanakan tugas piket, menyapu ruang kelas seperti biasa. Kemudian datanglah Nindi masuk ke kelas tanpa menghiraukan Dista yang sedang menyapu. Otomatis kalau datang kan sampah-sampah yang sudah disapu kan ketendang-tendang dan kelasnya kotor lagi. Di sini Dista itu merasa tidak terima, maka terjadilah cekcok antara mereka berdua. Kemudian karena bu gurunya tahu, lalu apa yang dilakukan bu guru? Nah, saya coba menerapkan contoh penerapan segitiga restitusi. Ada apa ini Lisa? Aku lagi memperlah yang tiba-tiba lewat. Tidak bu. Oh, lah ini Mbak Dini pakai sepatu. Ini Mbak Dista, tadi sebetulnya ada masalah apa? Saya sedang melakukannya tiba-tiba ini lewat. Betul seperti itu Mbak Dini. Saya tidak sengaja, saya cuma nakas. Oh, tidak sengaja Mbak Dista. Tadi Mbak Nindi sempat berbohong ya, tapi sekarang sudah mengakui kesalahan, sudah berkata jujur. Sebetulnya Mbak Nindi itu sudah menjadi teman yang baik apa belum untuk dirinya sendiri? Belum, ya baik. Oh iya, Mbak Nindi masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama tentang kebersihan kelas apa coba? Bersih, nyaman, tidak ada sampah. Iya, kelas yang tentang kebersihan kelas ya. Nah, menurut Mbak Nindi, kelas yang ideal atau kelas yang baik itu kelas yang seperti apa? Bersih, nyaman, tidak ada sampah. Iya betul. Sekarang Mbak Nindi sudah memahami ya bahwa kelas yang baik itu kelas yang bersih, nyaman, tidak ada sampah. Sudah paham berarti ya? Nah, kalau sudah paham, kita bisa menerapkan mulai dari sekarang dan menerapkan kesepakatan kelas kita untuk menjaga kebersihan. Lalu karena tadi Mbak Nindi sudah melakukan kesalahan sama Mbak Dista, sebaiknya kalau orang melakukan kesalahan harus berbuat bagaimana? Iya, meminta maaf. Nanti meminta maaf ya sama Mbak Dista ya, dan jangan diulangi lagi. Ya udah, silakan boleh bermain lagi. Mbak Nindi, bagaimana tadi perasaanmu? Saya menyesali kesalahan tadi bu. Saya akan meminta maaf sama Mbak Dista. Baik, terima kasih. Dista, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah lega bu, karena ini sudah minta maaf. Tadi teman-temanmu itu ada yang ke kantor,
habis mendorong Ferry sampai jatuh dan berdarah, betul atau tidak? Tapi saya tidak sengaja. Oh iya, sudah sengaja. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Saya hanya bermain dan bercanda. Oh, bermain dan bercanda. Tetapi kalau bermain dan bercanda sampai membuat temanmu itu jatuh, kemudian berdarah, kira-kira itu benar apa salah? Salah. Salah. Tadi menyesal apa tidak? Tadi sudah mendorong Ferry. Saya menyesal saya mengatakan. Tidak, tidak apa-apa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Di guru juga pernah melakukan hal yang seperti itu, tetapi tidak boleh diulangi lagi. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Tidak. Apa Mas Radit masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, tentang apa? Iya, betul sekali. Itu tandanya Mas Radit masih ingat ya tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Terus apa pandangan Mas Radit tentang kelas yang baik? Kelas yang baik adalah yang saling menghargai, menghormati, dan bekerja. Iya, betul. Itu kesepakatan kelas yang kita buat ya. Terus kemudian Radit ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang baik dan pintar. Anak yang baik dan pintar. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan sekarang terhadap Mas Ferry? Saya akan meminta maaf kepada Ferry karena kejadian yang saya perbuat. Iya, betul, pintar. Terus Radit menyesal apa tidak tentang hal yang sudah Radit lakukan tadi? Iya, baik. Sekarang Radit menyesal ya. Tadi Radit bilang akan meminta maaf. Baiklah, sekarang silakan kamu melakukan apa yang menurutmu baik. Kalau dengan meminta maaf itu akan memperbaiki keadaan, silakan Radit melakukan hal itu. Dan Radit sekarang boleh keluar melakukan keyakinan yang Radit katakan tadi seperti Bu Guru. Silakan. Radit, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sudah meminta maaf kepada Ferry dan saya sudah lega dulu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya videonya seperti itu. Kemudian di sini nih tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan seperti yang tadi saya mencoba menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan. Di sini Bu Guru menanyakan kembali terhadap sikap Nindi yang telah dilakukan. Tadi karena tanpa menghiraukan bisa masuk begitu saja, kemudian kelas menjadi kotor, Bu Guru menanyakan sikapnya itu sudah benar atau salah. Pada awalnya Nindi itu mencoba berbohong dengan beralasan cuma ingin meletakkan tas kemudian akan keluar lagi. Tetapi akhirnya setelah Bu Guru menanyakan dan akhirnya Nindi pun mengakui kesalahannya. Dan kemudian tahap yang setelah validasi tindakan, saya pun akhirnya melakukan tahapan yang kedua, menstabilkan identitas. Di sini Bu Guru yang namanya anak ya, kadang kita harus mendengarkan keluh kesah anak didik kita. Di sini saya pun seperti itu, mencoba mendengarkan dengan sabar pernyataan dari Nindi dan memberikan pemakluman. Kemudian saya pun memberikan penguatan seperti tadi tahapan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas, bahwa manusia tidak sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru berharap Nindi tidak melakukannya lagi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir itu menanyakan keyakinan yang berkaitan dengan kesepakatan kelas tentang kebersihan. Nah, di sini Bu Guru menanyakan
tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tentang kebersihan kelas. Nah, ini pun menjawab masih Bu. Apa keyakinan kelasnya? Nah, tentang menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Bagus, berarti masih ingat. Nah, Bu Guru pun bertanya kembali, apa bayanganmu tentang kelas yang ideal? Nah, kelas yang ideal itu kelas yang rapi, bersih, nyaman, dan tidak ada sampah berserakan seperti itu. Ini cara-cara, contoh cara-cara dalam melaksanakan melaksanakan kegiatan penyelesaian disiplin positif melalui restitusi. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas nih, kurang lebihnya seperti itu. Terus dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Ini perlu sedikit saya garis bawahi ya. Program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar sosial yang baik. Standar sosial yang baik seperti kita sudah tahu betul ya bahwa Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, dan trilogi pendidikannya itu sudah sangat populer. Saya yakin semuanya Bapak Ibu guru juga tahu. Ada 3 trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Apa saja nih Pak Bu? Ya, betul sekali. Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Itu betul sekali. Ternyata meskipun triloginya itu sudah dibuat sangat-sangat lama oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, tetapi tidak lekang oleh zaman, tidak lekang oleh kodrat alam dan kodrat zaman, dan masih sampai dengan sekarang dan mungkin kedepannya trilogi pendidikan ini masih bisa sangat-sangat kita terapkan pada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Ingarso Sungtulodo, di depan kita memberikan apa nih? Iya betul, di depan kita memberikan contoh. Ingmatio Mangunkaso, di tengah-tengah kita memberikan, di tengah-tengah kita membangkitkan semangat atau dorongan. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan motivasi. Ini loh, ini trilogi pendidikan ini yang harus benar-benar kita resapi, dan sebagai seorang pendidikan alangkah baiknya kita terapkan dalam diri kita sendiri, terus dalam menanamkan segala sesuatu hal yang bersifat baik dan positif terhadap anak didik kita, termasuk dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, selanjutnya, selain kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang meskipun tadi murid diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi tugas kita sebagai seorang pamong atau pamong tadi mengarahkan supaya murid kita tidak tersesat dan kehilangan arah, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena titik fokus dari kurikulum Merdeka Belajar ini memang kita dituntut untuk melakukan pembelajaran secara diferensiasi dan juga memerdekakan peserta didik kita dengan merdeka belajar. Menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, itu sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka dan salam bahagia bagi kita semua. Terima kasih. Semangat nih Bapak Ibu guru. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin itu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddir ya muakhir ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'alli ya baru ya tawwabu ya muntaqimu ya ghafur ya raufu ya malik malikal mulk. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar
pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Nah, tadi kan anak-anak sudah istirahat. Kita mulai pembelajaran selanjutnya. Tadi sebelum kita istirahat, guru kan sudah menyampaikan bahwa kita akan membuat apa, anak? Kesepakatan kelas. Kurang jelas akan membuat apa? Oh ya, suaranya terdengar baru Aisyah dan Ferry. Ulangi lagi, kita tadi sepakat akan membuat apa? Kesepakatan kelas. Terima kasih. Sebelum membuat kesepakatan kelas, Bu Guru akan menjelaskan apa itu sih kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan hal-hal yang akan kita sepakati bersama untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang kita inginkan. Untuk dapat mewujudkan pembelajarannya apa? Nah, yang diinginkan anak-anak. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ada hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan. Anak-anak nanti Bu Guru akan membagikan kertas kecil atau kertas lipat. Nah, nanti dalam pembuatan kesepakatan kelas, anak-anak bebas menuliskan apa saja yang ingin anak-anak tuliskan di kertas yang tadi yang akan Bu Guru bagikan. Kesepakatan kelas ini kan terkait dengan kegiatan kita di kelas dan di sekolah, khususnya pada saat pembelajaran. Dan nanti anak-anak bebas menuliskan, oh saya ingin pembelajarannya menyenangkan. Berarti nanti tulisnya bagaimana? Pembelajaran menyenangkan. Kemudian anak-anak pengen kelas kita seperti apa lagi?
iya, melaksanakan sholat duha secara bersama boleh. Nanti anak-anak juga bisa menuliskan itu. Kemudian pengen apa lagi? Pengen kelas kita seperti apa lagi? Apa? Oh iya, pintar disiplin, terutama disiplin waktu. Berangkat pukul berapa, Nana? Setengah 7 sudah sampai kelas ya sekolah ya, karena jam 7 nanti pembelajaran sudah harus dimulai. Boleh nanti anak-anak boleh bebas menuliskan itu. Disiplin, menjaga kebersihan, pembelajaran ini. Oh iya, betul sekali Aisyah, harus fokus, sungguh-sungguh dan memperhatikan. Kemudian ini dari Bu Guru. Bu Guru nanti juga akan membuat kita harus saling menghargai dan menghormati anak-anak, menghargai dan menghormati Bu Guru dengan mendengarkan pembelajarannya, menyimak, mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Begitu juga sebaliknya, Bu Guru akan menghargai dan menghormati pendapat dari anak-anak. Jelas nih? Kalau sudah jelas, langsung saja kita akan mulai menuliskan di kertas kecil. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada. Fokus. Kemudian Mildan menuliskan apa? Disiplin. Hilmi menuliskan apa? Sungguh-sungguh. Ya, terima kasih. Hasil dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tadi anak-anak juga sudah menempel. Ada yang menuliskan fokus, kemudian sungguh-sungguh, disiplin, saling menghargai, tepat waktu, menghormati ibu guru, belajar menyenangkan. Nah, sudah betul. Nah, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama nantinya harus kita apa? Sanggup? Bisa? Berarti yang tepat waktu, kemudian saling menghargai, fokus, menghormati dan menghargai bu guru, belajar dengan disiplin, sungguh-sungguh, belajar dengan menyenangkan. Nanti kita sepakati bersama. Jelas nih? Jelas nih? Jelas. Kalau sudah jelas, supaya kita semangat dan fokus mengikuti pembelajaran selanjutnya, kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus.
Mbak Dista, tadi sebetulnya ada masalah apa? Saya sedang melakukan tiba-tiba Nindi lewat. Betul seperti itu Mbak Nindi. Saya tidak sengaja, saya cuma melintas. Oh, tidak sengaja Mbak Dista. Tadi Mbak Nindi sempat berbohong ya, tapi sekarang sudah mengakui kesalahan, sudah berkata jujur. Sebetulnya Mbak Nindi itu sudah menjadi teman yang baik apa belum untuk dirinya sendiri? Iya, baik. Oh iya, Mbak Nindi masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama tentang kebersihan kelas apa coba? Bersih, nyaman, tidak ada sampah. Iya, kelas yang tentang kebersihan kelas ya. Nah, menurut Mbak Nindi, kelas yang ideal atau kelas yang baik itu kelas yang seperti apa? Bersih, nyaman, tidak ada sampah. Iya betul. Sekarang Mbak Nindi sudah memahami ya bahwa kelas yang baik itu kelas yang bersih, nyaman, tidak ada sampah. Sudah paham berarti ya? Nah, kalau sudah paham, kita bisa menerapkan mulai dari sekarang dan menerapkan kesepakatan kelas kita untuk menjaga kebersihan. Lalu karena tadi Mbak Nindi sudah melakukan kesalahan sama Mbak Dista, sebaiknya kalau orang melakukan kesalahan harus berbuat bagaimana? Iya, meminta maaf. Nanti meminta maaf ya sama Mbak Dista ya, dan jangan diulangi lagi. Ya udah, silakan boleh bermain lagi. Dista, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah lega Bu, karena Nindi sudah minta maaf. Mbak Nindi, bagaimana tadi perasaanmu? Saya menyesali kesalahan tadi Bu. Saya akan meminta maaf sama Mbak Dista. Baik, terima kasih. Tadi teman-temanmu itu ada yang ke kantor bilang kalau Mas Radit habis mendorong Ferry sampai jatuh dan berdarah. Betul atau tidak? Oh iya, sudah sengaja. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Saya hanya bermain dan bercanda. Oh, bermain dan bercanda. Tetapi kalau bermain dan bercanda sampai membuat temanmu itu jatuh kemudian berdarah, kira-kira itu benar atau salah? Salah. Tadi menyesal apa tidak? Tadi sudah mendorong Ferry. Saya menyesal Bu. Tidak apa-apa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Di guru juga pernah melakukan hal yang seperti itu, tetapi tidak boleh diulangi lagi. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Tidak. Apa Mas Radit masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, tentang apa? Iya, betul sekali. Itu tandanya Mas Radit masih ingat ya tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Terus apa pandangan Mas Radit tentang kelas yang baik? Kelas yang baik adalah yang saling menghargai, menghormati, dan berilmu. Iya, betul. Itu kesepakatan kelas yang kita buat ya. Terus kemudian Radit ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang baik dan pintar. Anak yang baik dan pintar. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan sekarang terhadap Mas Ferry? Saya akan meminta maaf kepada Ferry karena kejadian yang saya perbuat. Iya, betul, pintar. Terus Radit menyesal apa tidak tentang hal yang sudah Radit lakukan tadi? Iya, baik. Sekarang Radit menyesal ya. Tadi Radit bilang akan meminta maaf. Baiklah, sekarang silakan kamu melakukan apa yang menurutmu baik. Kalau dengan meminta maaf itu akan memperbaiki keadaan, silakan Radit melakukan hal itu. Dan Radit sekarang boleh keluar melakukan keyakinan yang Radit katakan tadi seperti Bu Guru. Radit, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sudah meminta maaf kepada Ferry dan saya sudah lega. Demi bakti pada